Pada tahun 2093, umat manusia tiba-tiba saja diserang oleh para monster yang tidak diketahui asal-usulnya. Mereka menghancurkan seluruh kota. Di saat yang sama, tingkat kejahatan juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hingga pada tahun 2095, di saat semua orang mulai putus asa, seorang pahlawan muncul. Ia adalah Zero, pahlawan pertama dalam sejarah umat manusia. Zero menggunakan jubah hitam dan bertarung sendirian melawan para monster yang tak terhitung jumlahnya. Zero punya kekuatan super yang tak tertandingi. Ia bahkan mengalahkan monster terkuat dengan sekali tebas menggunakan pedangnya dan membawa kemenangan untuk umat manusia. Zero juga menangkap banyak penjahat dan membuat tingkat kejahatan menurun drastis. Namun, suatu hari ia tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Bahkan hingga abad ke-22, tak ada satu orang pun yang tahu siapa sosok di balik pahlawan bernama Zero tersebut. Suatu hari di tengah kota ada seorang pemuda bernama Linji. Ia adalah seorang pemalas sekaligus pengangguran yang kebetulan sedang melihat si gondrong so ganteng dari keluarga Sisen yang sedang mempromosikan dirinya yang sedang naik ke rank B. Saat sedang mempromosikan dirinya, seseorang melepaskan tembakan ke arahnya, tapi berhasil ia hindari. Orang yang menembak itu rupanya Bang Mohawk, pahlawan rank C dari kelompok Black Hand. Semua orang pun panik dan berlarian. Pertarungan pun terjadi antara keluarga Sisen dan anggota Black Hand. Para anggota dari Black Hand dikalahkan dengan mudah oleh keluarga Sisen. Bang Mohawk yang tersisa sendirian akhirnya menyerang si gondrong. Namun, semua serangan Bang Mohawk dihindari dengan mudah oleh si gondrong. Si gondrong pun mulai bosan dan melancarkan pukulan kilat dan membuat Bang Mohawk terlempar. Ketika Bang Mohawk kembali bangkit, Linji tiba-tiba datang mendekat dan mengikat kaki Bang Mohawk. Bang Mohawk mengira Linji adalah suruhan dari keluarga Sisen yang datang untuk menangkapnya. Karena pada malam sebelumnya, Bang Mohawk ternyata sudah melakukan kesepakatan dengan si gondrong. Ia dibayar untuk berpura-pura menyerang keluarga Sisen demi menaikkan peringkat dan reputasi mereka. Bang Mohawk yang merasa dipermainkan akhirnya marah. Tubuhnya tiba-tiba saja membesar dan membuat si gondrong mulai panik ketakutan. Ia langsung memberikan pukulan telak ke wajah si gondrong dan membuat si gondrong terpental. Para pengikut si gondrong pun juga terpental satu persatu terkena pukulan Bang Mohawk. Tak lama kemudian, seseorang muncul. Dia adalah Xiaojan, seorang pahlawan rank E. Merasa diremehkan oleh Bang Mohawk, Xiaojan dengan pede mengeluarkan senjata sarung tangan laser miliknya, yang konon katanya dapat menumbangkan seekor gajah dalam sekejap. Namun, ia malah terlempar ke udara dan jatuh karena senjatanya sendiri. Xiaojan yang pantang menyerah, menyerang Bang Mohawk terus-menerus dengan berbagai jenis senjata yang ia miliki. Namun selalu gagal dan membuat Bang Mohawk marah besar. Bang Mohawk kemudian berlari menuju ke arah Xiaojan dengan penuh amarah. Linji kemudian memperingatkan Xiaojan jika kali ini ia bakal mati apabila tidak menghindar. Namun Xiaojan berkata jika ia adalah pahlawan dan harus melindungi yang lemah. Nah, mendengar kata-kata itu membuat Linji tersentuh. Linji pun kemudian berlari sambil membawa senjatanya. Ia melompat lalu mengayunkan senjatanya ke wajah Bang Mohawk dan membuat Bang Mohawk tumbang hanya dengan satu serangan. Xiaojan yang terkejut melihat kekuatan Linji tiba-tiba saja melompat memegang kaki Linji dan mengajak Linji untuk bekerja sama dengannya. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah datang. Dari dalam mobil, seorang wanita cantik keluar. Ia adalah Dong Suer yang juga seorang pahlawan tingkat tinggi. Mbak Dong kemudian menanyakan kepada Xiaojan tentang apa yang terjadi. Xiaojan kemudian menjelaskan jika ia melihat kelompok Black Hand sedang adu jotos dengan keluarga Sisen. Xiaojan juga mengatakan jika ia dan Linji lah yang berhasil mengalahkan mereka. Xiaojan terkejut karena Linji sudah tidak ada di belakangnya. Rupanya Linji sudah kabur menuju ke rumahnya. Di sana ia melihat adik perempuannya yaitu Lin Wan sedang marah-marah dan mengusir seorang pria. Karena kecantikannya, Lin Wan sering mendapat lamaran dari banyak pria. Namun, Lin Wan hanya menyukai sang pahlawan legenda yaitu Zero. Di mana ia tidak tahu jika orang yang ia kagumi selama ini adalah kakaknya sendiri. Tak lama setelah itu, Xiaojan datang ke rumah Linji dan sekali lagi mengajak Linji bekerja sebagai asistennya. Dan tentu saja ia akan diberi gaji yang besar.
Mendengar hal itu, Lin Wan dengan cepat menyetujuinya. Keesokan harinya, Xiao Jian membawa Lin Ji ke asosiasi pahlawan untuk mendaftar. Di sana ia melihat patung dirinya sendiri sebagai Zero. Lin Ji bahkan bingung melihat adanya patung pahlawan lain berdiri di sebelah patungnya, di mana konon katanya patung-patung itu adalah pahlawan rank SS yang ikut berjasa membantu Zero, membuat Lin Ji semakin bingung. Mereka berdua kemudian pergi menuju ke ruang ujian untuk mengikuti sebuah tes. Di sana Lin Ji harus bertarung melawan seorang penguji bernama Yatan, yaitu seorang mantan pahlawan rank B. Untuk lulus tes, Lin Ji hanya perlu menahan Yatan selama 3 menit. Lin Ji yang terlihat sangat santai membuat Yatan bersemangat. Tangan Yatan berubah menjadi senjata mirip pisau. Lin Ji pun mengeluarkan senjata andalannya dan bersiap bertarung. Yatan yang merasa diremehkan mulai menyerang Lin Ji duluan. Lalu Lin Ji mengayunkan senjatanya dan menangkis serangan Yatan hanya dengan menggunakan satu tangan, membuat asisten dan Xiao Jian terkejut melihatnya. Yatan pun mengakui jika Lin Ji itu kuat, tapi tes belum berakhir. Yatan kembali menyerang Lin Ji dengan kecepatannya, namun Lin Ji berhasil menghindarinya. Kemudian Yatan mengangkat dan melemparkan beton ke arah Lin Ji. Dan tak hanya itu, ia juga menendang dan melemparkan pecahan beton, tapi semua serangannya berhasil ditepis oleh Lin Ji. Lin Ji kemudian melakukan serangan balik, dan mereka berdua pun terus bertarung dengan sengit. Ketika Yatan melompat dan melakukan serangan bertubi-tubi, Lin Ji menahan serangannya hanya dengan satu kaki. Kemudian Lin Ji memberikan serangan penghabisan, di mana serangan itu telak mengenai wajah Yatan dan membuat Yatan jatuh terkapar. Xiao Jian dan asisten yang melihat itu hanya bisa terdiam kebingungan, dan Lin Ji pun dinyatakan lulus tes. Sayangnya otak Lin Ji tak sehebat kekuatannya. Ia gagal tes tertulis dan diejek habis-habisan oleh Xiao Jian. Lin Ji lalu pergi diikuti oleh Xiao Jian yang terus mengoceh. Mereka kemudian melihat seorang pemuda cupu berkacamata yang sedang dikepung oleh 3 orang berwajah unik. Mereka adalah kelompok segitiga emas dan merupakan pahlawan rank D. Si rambut kuning tersebut lalu melempar Kak Cupu sambil mengejek-ngejek nama Zero. Lin Jin dengan cepat menangkap Kak Cupu. Xiao Jian yang marah berlari dan menyerang si rambut kuning. Ketika si rambut kuning ingin melancarkan pukulan ke Xiao Jian, Lin Ji muncul di tengah dan menangkap tangan mereka berdua. Tak lama kemudian muncul seorang pria gondrong bermata sipit bernama Sisan. Ia adalah pahlawan rank E yang terkenal selalu membawa sial. Melihat sosok Sisan membuat kelompok segitiga emas panik dan lari ketakutan. Lin Ji dan kawan-kawan pun lalu mengajak Sisan bergabung. Yan Jing kemudian bertanya kepada Sisan kemampuan apa yang ia miliki. Dengan cepat Sisan menjawab pembawa sial dan membuat mereka bertiga terkejut mendengarnya. Sisan juga menceritakan jika ia pernah ditolong oleh Zero saat diserang monster dan memutuskan menjadi pahlawan seperti Zero. Karena terlalu bersemangat menceritakan kehebatan Zero, ia memukul sebuah tiang hingga retak dan membuat gedung asosiasi pahlawan runtuh. Di saat patung Zero runtuh di hadapan seorang anak kecil, Lin Ji melompat dan menghancurkan patung tersebut lalu menolong anak kecil itu. Keesokan harinya, sekelompok orang sedang melakukan transaksi biokimia ilegal pembuatan slime dengan menggunakan sebuah alat. Namun, aksi mereka digagalkan oleh Lin Ji dan kawan-kawan. Om Botak lalu menyuruh bawahannya untuk menyerang Lin Ji dan kawan-kawan. Yan Jing berhasil menghindari dan mengambil semua senjata lawan. Sementara itu, seseorang menekan sebuah tombol untuk mengendalikan slime. Sisan mencoba menembak slime dengan senjata, namun itu tidak mempan. Ia lalu melemparkan sebuah bakon pedas ke mulut slime dan membuat slime marah dan hilang kendali. Slime itu lalu mengejar Yan Jing dan Sisan. Lin Ji yang melihat mereka dikejar mengeluarkan senjatanya dan memukul slime hingga terlempar ke pusat kota. Monster slime itu lalu membuat keributan di tengah kota dan hampir memakan seorang kakek tua. Namun Lin Ji dengan cepat datang menolongnya. Xiao Jian yang kewalahan mengejar Lin Ji hingga ke pusat kota memberitahunya untuk tidak bertarung sembarangan karena dapat membuat slime tersebut berceceran dan merusak kota. Ia kemudian memperlihatkan senjata barunya kepada Lin Ji dan seperti biasa Xiao Jian selalu gagal karena ulahnya sendiri. Namun ia belum menyerah. Ia kembali menyerang dengan sepatu roket miliknya dan kali ini ia menghindari semua serangan slime dengan mudah dan membuat Lin Ji kagum.
Serangan yang Xiaojan lancarkan membuat Slam hancur menjadi air dan membanjiri pusat kota. Uniknya, orang-orang yang terkena air itu malah senang karena efek dari senjata milik Xiaojan yang bercampur air slime. Yanjing dan Sisan mengira jika Linji lah yang mengalahkan slime itu. Namun siapa sangka, orang yang berhasil mengalahkan monster slime itu adalah Xiaojan yang berpose memalukan saat menolong seorang gadis cilik. Mereka bertiga lalu membawa bocah itu dan meminta bantuan Mbak Dong. Mbak Dong menjelaskan jika gadis cilik tersebut adalah salah satu dari sekian banyak bocah yang dijadikan bahan eksperimen oleh organisasi biokimia dan satu-satunya bocah yang berhasil selamat dari percobaan tersebut. Linji yang marah besar mendengar banyaknya anak-anak yang dijadikan sebagai bahan percobaan membuatnya hampir hilang kendali. Mbak Dong mengatakan jika ia terus melakukan investigasi dan menemukan fakta jika musuh yang sebenarnya adalah pemimpin asosiasi pahlawan yaitu Ouyang Rui. Di tengah kota, Lin Wan marah-marah karena mengira Linji menculik seorang bocah. Linji pun menjelaskan jika ia menolong gadis itu saat terjadi sebuah insiden. Lin Wan yang tidak tahan dengan keimutan si gadis cilik membawanya ke toko pakaian. Sementara itu, kelompok segitiga emas sudah menunggu Linji dan kawan-kawan. Mereka diperintahkan oleh Ouyang untuk menghabisi Linji dan kawan-kawan. Namun mereka malah dihajar habis-habisan oleh Linji. Pada malam hari, seorang wanita asasin bernama Bu Feiwu menyusup ke rumah Xiaojan. Namun ia ketahuan saat berteriak ketakutan melihat benda-benda aneh yang ada di rumah Xiaojan. Xiaojan yang melihat penyusup itu malah merangsang ketika Bu Feiwu memasukkan benda seperti sikat gigi ke mulut Xiaojan. Bu Feiwu kemudian mengambil benda seperti pedang laser dan mengarahkannya ke Xiaojan. Namun benda itu ternyata adalah senjata plasma pembersih tubuh. Bu Feiwu yang mulai kewalahan dengan Xiaojan akhirnya menyerah dan kabur melalui jendela. Di sisi lain, Linji bertarung melawan penyusup yang juga merupakan pahlawan rank A di tengah hutan. Karena kewalahan melawan Linji, Bang Usup menyuntikkan sebuah obat ke tubuhnya dan membuatnya menjadi besar. Kekuatan dan kecepatannya juga meningkat setara dengan rank S. Saat Bang Usup menyerang, Linji dengan mudah memotong salah satu tangannya. Namun Bang Usup punya kekuatan regenerasi. Bang Usup kemudian mengeluarkan serangan pukulan bertubi-tubi. Namun Linji dengan mudah menghindar dan melancarkan serangan balik, membuat Bang Usup terpental jauh. Ketika Bang Usup menggunakan kekuatan regenerasinya, ia malah mengancam akan terus mengganggu adik Linji. Tentu saja itu membuat Linji marah besar. Linji yang awalnya tidak berniat menghabisi Bang Usup, akhirnya melenyapkannya dengan serangan yang mengerikan, di mana serangan itu bahkan membuat sebuah bukit ikut lenyap bersama Bang Usup. Di hari berikutnya, para jomblo berkumpul untuk berdiskusi sekaligus memperkenalkan adik Mbak Dong yaitu Dong Xiaoye, yang juga merupakan pahlawan rank A. Mereka berdiskusi untuk menambah pasukan sebanyak mungkin agar dapat melawan kelompok Ouyang Rui dan mengambil sampel ramuan yang dapat membahayakan manusia dan juga mencegah ramuan itu tersebar. Di saat mereka sedang mengikuti Ouyang yang sedang melakukan transaksi, kelompok Liga Otot yang juga bawaan Mbak Dong menyerang duluan tanpa mengikuti instruksi dari Mbak Dong. Alhasil mereka ketahuan dan terjadilah sebuah bentrokan antara kelompok Liga Otot dan kelompok Ouyang. Sementara itu, Xiaoye melancarkan serangan ke helikopter yang berusaha melarikan diri. Namun, Ouyang menyuruh anak buahnya yang merupakan pahlawan rank A untuk menembak Xiaoye dan membuatnya terjatuh. Di sisi lain, Xiaojan bertarung 1 lawan 1 dengan Bu Feiwu dan Linji bertarung melawan kakek tua bernama Gan. Xiaojan yang bertarung dengan Bu Feiwu di dalam hutan berhasil mendesak Bu Feiwu dengan serangannya. Sementara itu, Xiaoye dan Yanjing bertarung dengan pahlawan rank A yang ahli dalam serangan jarak jauh dan membuat mereka kesulitan menghadapinya. Mereka berdua pun kemudian bekerja sama dan berhasil membekukan lawan. Mbak Dong yang juga berhadapan dengan Ouyang bertarung dengan sengit. Mereka berdua menyerang satu sama lain, namun sepertinya Ouyang lebih unggul karena memakai baju zirah. Mbak Dong yang mencoba pertarungan jarak dekat membuatnya terkena serangan langsung dari Ouyang. Xiaoye dan Yanjing yang mengira mereka berhasil menumbangkan lawan diserang dari belakang oleh lawan. Musuh mereka ternyata jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Xiaoye terkena serangan gravitasi dan membuatnya tidak bisa bergerak. Sementara itu, Yanjing terus dihajar habis-habisan. Gan menyuntikkan obat ke tubuhnya karena mulai terpojok melawan Linji.
Kekuatannya pun meningkat, namun Gan tetap tidak berdaya melawan Lin Ji dan akhirnya kalah dalam pertarungan. Xiao Zhan membujuk Bu Feiwu untuk bergabung dengannya karena menurutnya Bu Feiwu hanya dimanfaatkan oleh Ouyang. Ia juga berjanji akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Hal itu membuat Bu Feiwu luluh dan berhenti bertarung. Xiao Ye yang sudah tidak tahan melihat Yanjing terus-menerus dihajar, mengeluarkan kekuatannya dan berhasil mengalahkan musuh. Namun Xiao Ye tidak sempat menolong Yanjing yang sudah tidak berdaya. Di satu sisi, Lin Ji berhasil datang tepat waktu dan menyelamatkan Mbak Dong. Ouyang kemudian menyuntikkan obat ke tubuhnya dan membuat dirinya berubah layaknya monster. Kekuatannya juga meningkat pesat setara dengan rank S. Namun, itu tidak membuat Lin Ji takut sedikit pun. Lin Ji melancarkan serangan tepat ke wajah Ouyang. Ouyang lalu mencoba melawan Lin Ji dengan kecepatan, tapi sayangnya Lin Ji jauh lebih cepat darinya. Lin Ji kemudian melemparkan Ouyang ke udara dan memberinya serangan penghabisan. Ouyang pun dikalahkan dengan mudah oleh Lin Ji. Bahkan Lin Ji sudah membatasi kekuatannya saat melawan Ouyang. Keesokan harinya, Lin Ji ke rumah sakit menjenguk Xiao Zhan dan Yanjing. Mbak Dong yang juga ada di sana mengajak mereka semua untuk mengikuti latihan khusus. Namun Lin Ji menolak untuk bergabung karena pada dasarnya ia sudah sangat kuat meski tanpa latihan apapun. Xiao Ye marah karena Lin Ji sepertinya terlalu meremehkan musuh, di mana musuh mereka kali ini berada di level yang berbeda. Lin Ji pun menantang mereka untuk membuktikan jika ia bahkan bisa mengalahkan mereka semua sendirian. Mbak Dong, Xiao Wei, Xiao Zhan, dan Bu Feiwu pun bersatu melawan Lin Ji. Sementara Yanjing tidak ikut karena masih menggunakan kursi roda. Mereka berempat menyerang Lin Ji secara bersamaan, namun Lin Ji dengan mudah menghindarinya. Bahkan serangan kombinasi Mbak Dong dan Bu Feiwu pun dengan mudah dihancurkan oleh Lin Ji. Xiao Zhan yang berusaha kabur diam-diam juga babak belur dihajar Lin Ji. Tapi berbeda dengan di luar, Lin Ji malah babak belur jika berada di rumah. Ia dihajar oleh adiknya karena membawa seekor anjing saat menjemput Mumu. Walau pada akhirnya Lin Wan luluh melihat wajah Mumu dan anjing kecil tersebut. Lin Wan kemudian pergi ke laboratorium. Namun, ia disuruh pergi oleh sang profesor karena di sana ada Ouyang Huang yang merupakan kerabat dari Ouyang Rui. Rupanya Profesor Qin dipaksa bekerja sama dengan keluarga Ouyang dalam penelitian biokimia terlarang. Rui yang sudah tidak berdaya dihabisi oleh Huang karena dianggap sudah tidak berguna. Di saat Huang ingin keluar, ia malah bertemu dengan Dongyang yang merupakan kakak dari Mbak Dong. Dongyang membawa seorang dokter bernama Musili dan meminta Profesor Qin untuk bekerja sama menyelesaikan proyek biokimia. Di gedung Asosiasi Pahlawan, Lin Ji berkumpul bersama dengan Mbak Dong dan lainnya. Di sana, Dongyang muncul dan mengumumkan dirinya sebagai pemimpin Asosiasi Pahlawan yang baru menggantikan Ouyang Rui. Mbak Dong lalu pergi menemui sang kakak, namun Dongyang bersikap kasar terhadap Mbak Dong. Di saat teman-temannya datang, Dongyang menawarkan Lin Ji untuk bergabung dengannya. Semua teman Lin Ji terlihat senang mendengarnya, tapi berbeda dengan Lin Ji. Ia menolak tawaran itu dan membuat Dongyang terlihat sangat kesal. Dongyang pun mengeluarkan kekuatan mentalnya dan membuat semua orang di sekitarnya tunduk. Tapi sayangnya itu tidak berpengaruh sedikit pun untuk Lin Ji. Lin Ji bahkan menganggap level kekuatan milik Dongyang masih terlalu rendah. Lin Ji pun memperlihatkan kekuatan mental miliknya dan membuat Dongyang terpental mundur hingga mengeluarkan darah di mulutnya. Lin Ji kemudian pergi bersama dengan kawan-kawannya. Di tengah kota, Lin Ji dan Xiao Zhan menangkap seorang wanita mata-mata. Ia kemudian menyuruh Xiao Zhan untuk menginterogasi wanita tersebut. Mereka berdua kemudian berhasil menemukan 3 mata-mata lainnya yang sedang berada di atas gedung. Mereka juga mengetahui jika mata-mata tersebut adalah suruhan dari Long Wenfeng, seorang pria kaya yang sangat menyukai Lin Wan. Hal itu tentu membuat Lin Ji marah besar. Malam harinya, Sisan yang sedang mengintai di kediaman Mbak Dong melihat Ouyang Zihao datang bersama dengan 4 robot pengawalnya menjemput si calon istri yang tidak lain adalah Mbak Dong. Walaupun bakal jadi istri, perlakuan Zihao terhadap Mbak Dong sangatlah kasar. Saat Zihao menyuruh Mbak Dong masuk ke dalam mobil, Liga Otot tiba-tiba datang untuk menolong Mbak Dong. Tapi sayangnya mereka dengan mudah dikalahkan para robot pengawal Zihao. Sisan mencoba menolong Mbak Dong dengan menembakkan peluru ke arah Zihao, namun gagal.
Zihao lalu mengembalikan peluru tersebut dengan tangan kosong dan membuat Sisan jatuh dari atas pohon. Di saat Sisan hampir kehilangan nyawanya, Linji datang menyelamatkannya. Linji kemudian bertarung dan berhasil menghancurkan semua robot pengawal milik Zihao. Ia bahkan terlihat sangat kesal saat mengetahui keluarga Ouyanglah dalang di balik kejadian ini. Linji kemudian berkumpul dengan kawan-kawannya dan mengatur strategi untuk menyelamatkan Mbak Dong. Keesokan harinya, Linji, Xiaojan, dan Yanjing menjalankan misi mereka dan berhasil melewati kamera pengawas. Tak lama kemudian, Xiaoye muncul dengan seorang pria ganteng. Hal itu membuat Yanjing terbakar cemburu dan mulai menceramahi Xiaoye. Sementara mereka sedang berdebat, Linji dan Xiaojan pergi menuju ke kamar Mbak Dong. Namun, ada dua penjaga di depan pintu. Karena ingin terlihat keren, Xiaojan menyerang kedua penjaga itu dan membiarkan Linji pergi menemui Mbak Dong. Linji pun masuk ke kamar Mbak Dong. Ia hampir saja diserang karena mengenakan topeng. Ia mengajak dan membujuk Mbak Dong untuk membatalkan pertunangannya dan ikut bersamanya. Walaupun awalnya Mbak Dong menolak, tapi pada akhirnya ia luluh dan ikut bersama Linji. Linji dan Mbak Dong yang berhasil kabur melihat Xiaojan terlempar diserang Zihao bersama dengan dua robot pengawalnya. Zihao kemudian menantang Linji untuk berduel dengan syarat Linji harus menyerahkan pedang roh apinya jika ia kalah, dan sebaliknya jika Zihao yang kalah, ia berjanji tidak akan mengganggu Mbak Dong lagi dan membatalkan pertunangannya. Mereka kemudian pergi ke sebuah tempat sebagai arena pertarungan, di mana di sana ada keluarga Ouyang dan juga keluarga Dong yang menyaksikannya. Zihao dikenal sebagai yang terkuat di keluarga Ouyang, sehingga ia percaya diri bakal menang duel melawan Linji. Di arena pertarungan juga sudah dipasangi medan magnet untuk menahan segala serangan. Melihat Linji yang tidak menggunakan pedang roh apinya, Zihao pun tidak mau kalah. Dengan percaya diri, ia berkata menggunakan satu jari untuk melawan Linji. Duel mereka berdua pun dimulai. Zihao melancarkan serangan duluan, namun dengan mudah ditepis oleh Linji. Linji kemudian menyerang balik Zihao, hingga duel mereka memanas dan saling menyerang. Bahkan adu jotos antara Linji dan Zihao sampai mengeluarkan ledakan yang dahsyat. Serangan demi serangan dilancarkan Zihao, namun sayangnya ia kalah cepat dengan Linji. Pertarungan kembali berlanjut. Linji melompat dan menghancurkan perisai berlapis milik Zihao dan membuat ia terpaksa menggunakan dua jarinya untuk lolos dari serangan Linji. Padahal sebelumnya ia dengan sombong mengatakan hanya akan menggunakan satu jarinya. Linji pun memberikan pukulan telak di wajah Zihao, kemudian mengeluarkan kekuatan asli pedangnya yang merupakan perwujudan seekor naga. Zihao pun mulai panik dan tidak mampu menepis serangan pedang naga milik Linji. Ia pun marah dan mengeluarkan pedang hitam raksasa. Namun siapa sangka serangan sebesar itu pun tidak mempan terhadap Linji. Zihao kemudian terlempar akibat terkena free kick langsung dari Linji sampai membuatnya mengeluarkan darah di mulutnya. Zihao yang mulai putus asa akhirnya mengeluarkan kartu asnya, yaitu sebuah gulungan keramat yang dibuat oleh seorang master rank SS. Zihao pun berubah wujud menjadi gondrong seperti Super Saiyan 3. Teman-teman Linji mengira ia sudah musnah terkena ledakan, namun ternyata ia muncul dengan santainya sambil tertawa, membuat Zihao semakin emosi. Zihao yang marah besar mengeluarkan jurus mirip Kamehameha, namun serangan itu malah dikounter balik oleh Linji dan membuat Zihao kalah dalam duel. Namun ternyata semua belum berakhir. Sebuah kekuatan dimensi tiba-tiba membuat semua temannya berhenti bergerak, kecuali Linji. Bahkan semua makhluk hidup mengalami hal yang sama. Rupanya kekuatan itu milik seorang pria botak mirip Krillin yang juga mengaku sebagai dewa. Si botak itu lalu menyerang Linji dengan kekuatannya. Linji bahkan tidak bergerak sedikit pun untuk menghancurkan serangan si botak. Ia bahkan menyebut si botak sebagai dewa bajakan. Si botak yang tak terima disebut dewa bajakan pun murka dan mengeluarkan kekuatan avatar hingga duel sengit di udara pun terjadi antara mereka. Si botak berhasil membuat Linji terlempar menggunakan serangan bola semangat dan menggunakan pengikisan roh dewa untuk masuk ke alam bawah sadar milik Linji. Ia lalu melihat banyak penampakan monster di alam bawah sadar Linji. Ia juga melihat Linji yang menangis sambil memeluk seorang gadis.
Lalu, tiba-tiba Linji mengeluarkan aura kekuatan yang sangat menakutkan. Ia kembali ke wujudnya seperti dulu, yaitu seorang pahlawan legenda bernama Zero. Walaupun si botak terkejut mengetahui Linji adalah Zero, ia tetap tidak mengakuinya dan menyerang seorang Zero. Zero pun mengeluarkan pedang Excaliburnya dan menebas si botak, namun si botak masih bertahan. Si botak kemudian mengeluarkan Susanoo miliknya, tapi apa daya, Zero menghancurkannya dengan mudah. Zero yang sudah muak melihat wajah si botak memberinya serangan penghakiman. Kekuatan serangan tersebut bahkan tembus hingga keluar angkasa. Walaupun si botak berhasil menahan serangan itu, tapi efek dari serangan tersebut masih tersisa dan membuatnya tumbang. Tapi belum sampai di situ. Zero kemudian mengeluarkan jurus penebusan dan membuat si botak seperti cacing kepanasan. Pertarungan itu pun berakhir. Zero kembali ke wujud manusianya menjadi Linji. Si botak yang ternyata masih bernafas bertanya kepada Linji mengapa ia sangat kuat. Linji lalu memperlihatkan tubuhnya yang penuh dengan luka. Luka-luka tersebut terjadi akibat pertarungannya dengan para monster dan dewa dari dunia lain. Itulah mengapa ia menjadi sangat kuat dan tak terkalahkan. Si botak yang sudah merasa lega dengan jawaban Linji akhirnya beristirahat dengan tenang menjadi butiran debu. Di sore hari yang damai, Linji dan Mbak Dong sedang berdua di pinggir pantai. Rupanya, Mbak Dong ingin pergi ke luar negeri menjadi seorang guru di Akademi Pahlawan. Namun sebelum pergi, Mbak Dong memberikan hadiah spesial untuk melepas kerinduan di antara mereka berdua. Nah, apakah kisah pengangguran sekaligus pahlawan terkuat ini pun akan terus berlanjut?